Shalom kekasih Kristus, senang rasanya saya dapat menyapa saudara dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Salam waktunya mengalami terobosan. Kekasih, hari-hari yang kita jalani saat ini mungkin banyak mengalami kendala, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu campur tangan untuk menolong. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami bawa seluruh kehidupan kami untuk terus dibenahi dengan kebenaran firman-Mu. Lewat renungan hari ini, biarlah firman yang disampaikan menguatkan iman percaya kami, sehingga kami dapat berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah lakukan, sesungguhnya membawa kehidupan kami untuk terus semakin baik dan semakin baik. Tuhan, terima kasih. Sampai saat ini Engkau terus menuntun kami, sehingga iman percaya kami tetap di dalam Engkau. Tuhan, ajar kami untuk terus senantiasa mengerti tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu melalui anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berjalan dalam anugerah-Nya. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Mazmur pasal 57 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman-Nya, "Ku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan." Kekasih Kristus, tentunya setiap kita memiliki masa lampau. Ada dengan masa lampau yang menyenangkan dan penuh kenangan, tetapi ada juga masa lampau yang tidak menyenangkan, sehingga orang berupaya untuk menutupi dan melupakannya. Kekasih, sekalipun berusaha untuk menutup-nutupi masa lampau yang pahit dan kelam, suatu saat akan muncul kembali dalam ingatan. Namun Tuhan di dalam anugerah-Nya sanggup menghapuskan masa lampau yang kelam apapun juga. Anugerah Tuhan mengubah masa lampau yang kelam menjadi masa depan yang indah dan gemilang. Di dalam kasih-Nya, Ia menerima kita secara apa adanya dan membentangkan masa depan yang baru serta cemerlang bagi kita yang hidup di dalam rencana-Nya. Bila kita membaca dalam Alkitab, orang-orang yang mengalami masa depan cemerlang dengan berjalan dalam anugerah Tuhan sekalipun hidup mereka memiliki masa lampau yang kelam. Hal tersebut kita dapat menemukan dalam silsilah Tuhan Yesus. Orang-orang tersebut adalah Tamar, Rahab, Rut, dan istri Uria yaitu Batsheba. Tamar adalah pezina yang beroleh anugerah Tuhan sehingga terpilih menjadi garis keturunan dari Yesus. Rahab adalah perempuan Kanaan dan Rut adalah perempuan Moab. Mereka berdua bukan berasal dari bangsa Israel yang berada di luar janji Tuhan bagi keturunan Abraham. Namun Allah memberikan anugerah-Nya. Demikian juga dengan Batsheba menerima anugerah Tuhan. Keempat orang ini berjalan dalam anugerah Tuhan. Dan Tuhan melibatkan keempat perempuan tersebut di dalam rencananya yang mulia, yaitu untuk menghadirkan Yesus Sang Mesias di dunia. Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya senantiasa mendambakan tercapainya impian. Sekalipun itu suatu perjalanan yang jauh dan mungkin menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Hendaknya jangan menjadi putus asa, tetapi terus berusaha dan akhirnya menghasilkan buah. Hal ini dapat kita ambil contoh dari sikap orang-orang Majus yang datang dari negeri timur mencari Yesus yang hanya melihat bintangnya. Melalui perjalanan yang jauh, penuh tantangan, rintangan, dan resiko, mereka tetap dengan semangat dan tekun terus mencari, seolah-olah tidak kenal lelah untuk mendapatkan dan menyembah Yesus. Kekasih Kristus, orang yang memiliki tujuan dalam perjalanan hidupnya sesungguhnya adalah orang yang berjalan dalam anugerah Tuhan. Dan sesungguhnya orang yang demikian akan mendapatkan apa yang ditujunya. Jadi untuk mencapai tujuan tentu harus diperjuangkan. Sebagaimana perjuangan orang Majus pantas menjadi teladan. Walaupun belum mengenal Yesus, belum mengerti di mana tempat raja yang baru lahir, mereka bertekad memperjuangkannya meskipun harus melalui perjalanan yang berisiko dan melelahkan.
pengalaman ini menjadi teladan kita bagaimana harus berjuang mencapai cita-cita, mencapai apa yang diharapkan, mencapai apa yang telah direncanakan. Memang itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Hendaknya jangan mudah kecewa dan patah semangat dalam menjalani hidup. Tetapi tetaplah percaya pada janji Tuhan dan apapun yang dialami tetap bersuka cita menjalaninya. Pasti kita akan menerima buahnya. Kekasih Kristus, apapun harapan, cita-cita yang kita rencanakan apabila tercapai, semua itu karena anugerahnya. Maka sudah selayaknya lah kita mengucapkan syukur. Mensyukuri apa saja yang kita miliki dengan sepenuh hati, pikiran, dan tenaga untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita menyadari anugerah Tuhan dalam hidup kita? Ingatlah bahwa hidup kita tanpa anugerahnya dalam Yesus Kristus, kita adalah orang yang akan binasa oleh dosa kita. Tetapi karena pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus, kita diselamatkan dan dilayakkan untuk memperoleh kehidupan kekal. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyanyiakan anugerah atau kasih karunia Allah tersebut sehingga kita hidup dengan sembrono atau sembarangan? Marilah kita menjadi pribadi yang terus menyadari dan menghargai anugerah Tuhan bagi hidup kita. Sekarang, kita sebagai anak-anak Tuhan hendaklah berjalan dalam terang firman-Nya sehingga kita dapat memancarkan terang-Nya terhadap dunia. Inilah panggilan itu, yaitu agar kita senantiasa berjalan dalam anugerah-Nya, berjalan sesuai firman dan kehendak-Nya, sehingga damai sejahtera Tuhan melingkupi kita selamanya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pencerahan firman Tuhan melalui renungan hari ini. Sungguh kami sangat diberkati dengan firman Tuhan ini, di mana kami dibawa untuk mengerti dan tetap berjalan dalam anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan sangat luar biasa. Apapun persoalan dan masalah kehidupan kami di masa lampau, ketika kami ada di dalam Engkau, Tuhan mengubahnya. Tuhan menjadikan kami menjadi manusia-manusia baru dan untuk menggenapi dan menikmati janji-janji firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Biarlah Tuhan terus sempurnakan kehidupan kami untuk tetap taat dalam melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.